sudah surga jadi utama, kalau sudah surga menjadi tujuan, yang ingin saya pastikan pasti adalah ujian akan mengiringi. Karena tidak mudah untuk mendapatkan surga itu, dan tidak seperti membalikkan telapak tangan perjuangan untuk menggapai surga itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Apakah dengan mudah kalian akan masuk surga sementara kalian belum mendapatkan ujian seperti orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mendapatkan ujian pada level terendah, kemudian ujian yang sedang, bahkan mengusik keimanan kalian. Hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Nabi pun beserta sahabat yang ada di sekitarnya berkata, kapan sebenarnya pertolongan Allah ini datang? Dalam perjalanan dakwahnya, kalau pengen tenang-tenang saja tanpa ada fitnah, ganti kata surga itu dengan dunia. Gerbang dunia aman, dak de lang yang fitnah. Adanglah barang yang ngejar dunia. Oh ya kan gede orang barang yang ngejar dunia. Akhir kalau ada orang yang fitnah-fitnah, ikak nih ngejar dunia. Oh memang kami memang ngejar dunia, nama juga gerbang dunia. Tapi kalau seandainya sudah gerbang surga, tentara yang kita hadapi ini bukan sekedar manusia, tentara gaib yang kita tak tahan. Itu yang akan membisiki semua manusia. Kalau dia tak mampu untuk mempengaruhi Pak Johan, tak mampu mengaruhi Pak Dr. Iskandar, dia akan pengaruhi orang lain, akan membicarakan keburukan demi keburukan, tujuannya biar kita semua lemah dalam dakwah ini. Selama akhirat menjadi orientasi. Kalau dunia orientasinya, ujiannya kita tak takut dengan iming-iming akhirat terkadang. Tapi kalau akhirat, fitnah itu begitu besar. Tapi saya yakin, kalau memang yakin dengan pengorbanan ini, bahwa di balik pengorbanan akan ada ujian, akan ada kebahagiaan, insya Allah semua akan berjalan lancar. Maka memang wajib untuk dikuatkan. Ulama pernah sampaikan, jika kalian sudah mulai suuzon dengan saudaramu, cobalah hadirkan 70 alasan untuk membenarkan apa yang ia lakukan. Kalau saya misalkan contoh, tadi kan ada kawan yang datang terlambat sembahyang subuh di belakang atau tahiyatul masjid, kan tinggal kita nak seuzon apa dik mati sembahyang di belakang ya. Bukan nak ngomong Pak Aula, mana Pak Ular ya. Pak Aula pas datang kan sembahyang di belakang, men ku nak seuzon Pak Aula jam segini sembahyang subuh, men ku nak seuzon. Tapi saya mampu menghadirkan 70 alasan. Oh Masya Allah, beliau datang berpikir tidak langsung duduk tapi sholat tahiyatul masjid, selesai masalah. Balik dakwah, di balik surga ada ujian. Dan setan paling tidak suka kompak, setan paling tidak suka untuk bersama. Semakin kuat barisan kita, semakin kuat setan akan melakukan fitnah yang luar biasa. Maka kalau seandainya ujian demi ujian ini kita kalah, maka itulah sebenarnya janji Allah di balik surga. Dalam dakwah pun sama. Orang-orang yang baru hijrah, baru semangat, tadi itu kita pergi ke sini, hujan rintik-rintik itu baksun. Ujian level yang terendah. Kalau rintik hujan tadi pun dijadikan alasan untuk melangkah dalam dakwah, mohon maaf tidak mana berhadapan dengan dua ujian yang lain. Mohon maaf kegalauan yang beliau tunjukkan, tak mungkin ada narasi ini tanpa ada sebab. Dan saya memprediksi mungkin sebabnya terkait dengan perjuangan dakwah beliau di DMI, karena tujuannya adalah surga tadi. Kalau tujuannya dunia ini aman kita, gerbang dunia di fitnah deh. Tapi kalau gerbang surga, di balik surga itu banyak ujian, banyak fitnah, dan itu Al-Quran yang sudah sampaikan. Kalau suatu saat kita dibenturkan dengan masalah, pesan saya, jangan fokus dengan masalah, fokusnya dengan janji Allah. Kita kenapa kumpul di sini? Kenapa kita bergerak di sini? Karena kita yakin di sini ada surga. Kenapa kita fokus dengan ifqah? Kenapa kita fokus dengan pergerakan ini, pergerakan itu? Karena kita yakin di balik pergerakan kita ada surga. Kenapa saya pengen jadi pengurus masjid? Karena di balik itu ada surga. Kalau suatu saat bertemu dengan masalah dan bentur dengan masalah, jangan fokus dengan masalahnya, fokuslah dengan janji Allah.
Karena orang yang fokus dengan masalah jadi bubar. DMI dibenturkan dengan masalah dan seluruh pengurus fokus dengan masalah, bubar ini pergerakan. Tapi kalau pengurusnya fokusnya kepada janji Allah, maka masalah akan tersisihkan sendiri. Tidak usah tuh, mohon maaf saya kasih contoh tadi pengurus masjid, ketuanya yang lama tidak terpilih lagi, nya sholat ke masjid lagi pun enggak. Mohon maaf. Berangkat dari rumah ke sini, setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Datang ke masjid salat berjamaah dapat 27 kebaikan. Salat tahiyatul masjidnya mendapatkan pahala, kemudian mendapatkan pahala silaturahim, dan kemudian banyak seagi-agi pahala, tapi semua buyar, habis. Kenapa? Fokus kepada masalah. Ketika kita tanya, Kang Ape dak nak ke masjid? Tahu aku lo imam, ketua masjid baru, beli ingoknya. Mohon maaf. Orang-orang yang fokus dengan masalah, maka mereka akan berhenti dan tidak mampu lagi untuk berpikir positif. Tapi mereka yang berpikir dengan janji Allah, nak siapa ge ketua, nak siapa ge imam, aku tetap dapat 27 kebaikan ketika saya sholat berjamaah.